Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah tentang iman yang tepat arah. Kita akan membaca dari Injil Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu tahu kisah ini adalah tentang 10 orang kusta. Pada zaman itu orang kusta tidak bisa hidup di tengah-tengah masyarakat pada umumnya. Mereka diisolir, ditempatkan di satu tempat khusus di mana mereka tidak bisa bersosialisasi dengan orang-orang lain. Tapi pada saat itu kita melihat bagaimana Yesus sepertinya sengaja melewati daerah mereka, sehingga mereka bisa berjumpa dengan Yesus. Entah bagaimana caranya juga mereka itu bisa mendengar bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan. Entah bagaimana caranya mereka itu tahu tentang Yesus. Dan kemudian ke-10 orang itu ketika tahu Yesus lewat di daerahnya, mereka berteriak untuk minta disembuhkan. Dan kita lihat apa yang Yesus lakukan. Yesus tidak menyembuhkan mereka langsung, tetapi Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Tradisi pada zaman itu, ketika orang kusta itu sudah sembuh, mereka harus pergi kepada imam, dan imam yang bisa memberikan pernyataan bahwa mereka benar sudah sembuh atau belum. Dan jika mereka sudah sembuh, mereka tetap masih harus melakukan berbagai macam ritual untuk sampai akhirnya mereka bisa kembali di tengah-tengah lingkungan keluarganya. Dan pada saat itu 10 orang kusta ini diperintahkan oleh Yesus untuk pergi kepada imam-imam. Yesus belum menyembuhkan mereka. Dan ketika di tengah jalan, mereka melihat bahwa diri mereka sembuh. Sebelum mereka sampai kepada imam, mereka melihat bahwa mereka sudah sembuh. Lalu satu orang segera kembali, tidak langsung pergi kepada imam, tapi mereka kembali mencari Yesus. Lalu orang ini tersungkur di depan kaki Yesus. Dia memuliakan Tuhan, dia berterima kasih kepada Tuhan. Lalu Yesus bertanya, "Bukankah 10 orang tadi, di mana yang 9? Bukankah mereka juga mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus?" 10 orang itu sama-sama disembuhkan semua, tetapi yang balik pada Tuhan Yesus hanya 1 orang. Dari sini kita melihat perbedaan antara 1 orang dan 9 orang yang lain. Yang 1 orang ini memiliki iman yang tepat arah, imannya kepada pribadi Yesus, bukan kepada kesembuhannya. Karena itu setelah dia sembuh, dia kembali kepada Yesus untuk menyatakan terima kasihnya, untuk menyatakan ucapan syukurnya. Sedangkan yang ke-9 orang itu imannya hanya kepada mujizat, kepada pertolongan, kepada kesembuhan. Sehingga ketika mereka itu sembuh, berarti sudah selesai apa yang tidak ada urusannya lagi dengan Yesus. Mereka sudah mendapatkan kesembuhan yang memang itu menjadi satu-satunya tujuan mereka. Mari kita belajar Bapak Ibu Saudara yang kasihi Tuhan untuk mengarahkan iman kita kepada arah yang tepat, yaitu kepada pribadi Yesus, bukan kepada mujizatnya, bukan kepada pertolongannya. Saya ingin mengajak kita juga melihat dari kehidupan
yang dialami oleh 3 orang, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita baca Daniel pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kita tahu bagaimana kisahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan kepada perapian yang menyala-nyala karena mereka tidak mau menyembah patung Raja Nebukadnezar. Dan ketika Raja Nebukadnezar masih memberi 1 kali kesempatan untuk mereka menyembah dan mereka tidak dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, mereka menjawab bahwa jika Allah kami akan melepaskan kami, ya Dia pasti bisa. Tetapi jika tidak pun tidak dilepaskan dari perapian yang menyala-nyala, artinya mereka harus mati. Karena dibakar hidup-hidup, mereka berkata bahwa kami pun tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Dan kita tahu kisah bagaimana akhirnya Allah menyatakan pertolongannya, di mana ketika orang ini sama sekali tidak terbakar di tengah-tengah perapian yang menyala-nyala, bahkan bau asap pun tidak, sampai akhirnya Raja Nebukadnezar menyembah, memuja Allah daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dari sini kita juga belajar bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego ini beriman sungguh-sungguh kepada pribadi Allah. Sekalipun Allah tidak menolong, mereka tetap menyembah Tuhan, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Biarlah itu juga menjadi iman kita, untuk kita mempercayai pribadi Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak menjawab doa kita, sekalipun Tuhan tidak mengabulkan apa yang kita minta, tetapi kita tetap berpegang kepada Tuhan, kita tetap mengasihi Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan, dan kita tetap yakin bahwa apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita itu adalah yang terbaik. Dan mari kita selalu mengucap syukur seperti 1 orang Samaria yang sakit kusta ini. Dia kembali kepada Tuhan, mengucap syukur, tersungkur memuja Allah. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita terima dari Tuhan, entahkah itu jawaban doa ataukah itu doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, marilah tetap kita beriman kepada pribadi Allah, bahwa Allah itu adalah Allah kita. Apapun yang Dia perbuat, kita meyakini bahwa itulah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Biarlah kita terus berpegang kepada janji Tuhan, terus mengasihi Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan di atas segala-galanya, dan kami mau mengarahkan iman kami hanya kepadamu Tuhan, dan kami mempercayai bahwa apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kami itulah yang terbaik untuk kami. Kami berterima kasih untuk itu ya Tuhan, dan tolong kami untuk terus teguh berpegang kepadamu dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.